setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKM Anugerah. Aku tunggu ya kehadirannya. Tuhan Yesus, kita mau mulai sekolah minggu. Berkati ya Tuhan, amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart.
Kids, Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa, penolong dalam setiap waktu kita. Yuk kita sama-sama katakan, Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya dalam hidupku. Kau ada untuk Memimpin langkahku, pakailah hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Haleluya. Yesus kita luar biasa, penolong hidup kita. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya dalam hidupku. Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakailah aku Tuhan, pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar kami dapat menerima pesan dari guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati juga guru yang akan menyampaikan cerita tersebut. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Hai kids, senang sekali kakak bisa ketemu dengan kalian dan kita bersama bisa belajar firman Tuhan. Ayo, di sini siapa yang tahu nama permainan ini? Ya, benar. Ini namanya permainannya adalah labirin. Kakak suka banget main labirin ini. Nah, kids, dalam permainan ini kakak semangat sekali menemukan jalan keluar. Seru untuk dapat menemukan jalan. Kalau jalannya salah, harus mutar ulang sampai akhirnya bisa menemukan jalan keluar. Ngomong-ngomong menemukan jalan, kakak teringat ada seorang di dalam Alkitab yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama pada zaman itu. Nikodemus sedang mencari sebuah jalan, dan untuk itu Nikodemus mencari Yesus. Menurut kids, kira-kira jalan apa ya yang sedang dicari oleh Nikodemus? Dan jalan apa yang Yesus berikan? Penasaran kan? Nih, kakak punya video untuk menjelaskan hal ini. Yesus berada di Yerusalem untuk perayaan Paskah. Suatu malam, seorang pria yang rajin beribadah bertemu Yesus. Namanya Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia belajar dan mengajarkan hukum Tuhan. Dia berusaha sangat keras mematuhi hukum Tuhan. Nikodemus ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Rabi, katanya, kami tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang telah datang dari Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukan mukjizat yang engkau lakukan kecuali Allah bersamanya. Nikodemus mengatakan hal itu. Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Sekarang Nikodemus menjadi bingung. Dia berpikir dengan taat melakukan semua hukum Tuhan, dia akan masuk ke surga. Selain itu, apa yang Yesus katakan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Nikodemus bertanya. Yesus berfirman, seseorang tidak dapat masuk kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan oleh air dan roh. Apapun yang lahir dari daging adalah daging, dan apapun yang lahir dari roh adalah roh. Ketika seorang bayi lahir, dia mendapatkan kehidupan fisik dari orang tuanya. Kehidupan fisik tidak berlangsung selamanya, tetapi roh memberi orang kehidupan yang lebih baik, kehidupan rohani, sehingga mereka dapat hidup bersama Allah selamanya. Yesus berkata, "Jangan kaget aku mengatakan kepadamu bahwa kamu harus dilahirkan kembali." Nikodemus masih bingung. "Bagaimana mungkin?" tanyanya. Yesus berkata, "Ketika kamu tidak percaya apa yang kukatakan tentang hal yang telah kulihat di bumi, bagaimana kamu akan percaya apa yang akan kukatakan tentang hal yang kulihat di surga? Apakah kamu ingat bagaimana Musa mengangkat ular tembaga di padang gurun? Setiap orang yang melihatnya disembuhkan. Seperti itu Anak Manusia akan dibangkitkan, sehingga setiap orang yang percaya di dalam Dia akan memiliki hidup yang kekal." Kemudian Yesus memberitahu Nikodemus tentang rencana besar Allah. Yesus berkata, "Allah mengasihi dunia dengan cara ini. Ia memberi anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak akan binasa tetapi memiliki kehidupan kekal." Allah mengutus putranya bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Siapapun yang percaya kepadanya dinyatakan tidak bersalah, tetapi siapapun yang tidak percaya kepadanya sudah bersalah. Nikodemus membutuhkan kehidupan baru, hidup yang kekal, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kehidupan kekal adalah hadiah yang hanya datang dari Allah. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan cara mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan memiliki hidup yang kekal. Kids, bagian firman Tuhan ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kids masih ingat kan, minggu lalu banyak orang dan banyak pemimpin agama pada zaman itu menolak Yesus, tetapi tidak dengan Nikodemus. Nikodemus lebih bijaksana dengan mencoba belajar lebih banyak tentang Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan membuatnya bingung. Yesus mengajarkan bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir keras, kira-kira apa ya maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Yesus berkata bahwa kita perlu dilahirkan secara rohani ke dalam keluarga Yesus. Wah, bagaimana caranya ya seseorang yang sudah lahir kok dilahirkan lagi? Kids tahu kan bagaimana seorang ibu melahirkan? Mereka ke dokter, atau ke rumah bersalin, atau ke rumah sakit. Tapi kalau dilahirkan secara rohani, bagaimana ya? Apakah harus ke dokter juga? Atau ke rumah sakit seperti ibu yang mau melahirkan? Bingung kan? Sama seperti Nikodemus juga bingung. Tenang, Yesus menjelaskan selanjutnya. Yesus menjelaskan tentang dilahirkan secara rohani ini. Sebenarnya Tuhan mau menjelaskan tentang hidup yang kekal. Nikodemus selama ini berpikir kalau hidup yang kekal itu akan dia dapatkan kalau dia menaati hukum dan menjadi orang yang baik. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Kita tidak mungkin dapat hidup kekal karena kita orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu ibarat seperti orang yang mati. Orang yang mati tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dengan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus mati karena menanggung dosa supaya Dia menghidupkan kita yang harusnya mati karena dosa. Inilah yang dimaksudkan dengan kelahiran rohani. Dulu kita mati karena dosa, dan di dalam Tuhan Yesus kita menerima hidup yang kekal dari Allah. Karena kita punya hidup yang kekal, maka kids dapat mengasihi Allah dan ingin menaatinya.
Kids menjadi orang yang benar-benar baru seperti kata Alkitab. Sesungguhnya yang lama sudah hilang dan yang baru sudah datang. Nikodemus membutuhkan kehidupan baru, kehidupan kekal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkannya. Hidup kekal adalah hadiah dari Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara ini. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan memiliki kehidupan kekal. Inilah yang Yesus ajarkan kepada Nikodemus. Allah pun juga mengasihi kids sekalian dengan mengutus Yesus untuk menjadi Mesias yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat hidup kekal, yang berarti hidup selamanya bersama Tuhan. Hidup kekal itu berarti hidup penuh sukacita, penuh kasih, dan patuh kepada Tuhan selamanya. Yesus mengajarkan bahwa kita harus dilahirkan kembali. Tuhan ingin agar kids mempercayai Injil, agar kita dapat memiliki hidup kekal dan bersama Dia selamanya. Yuk kids semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami yang berdosa ini melalui pengorbanan-Mu, Engkau boleh selamatkan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.